Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang cash and receivable. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiana Nurkela Putri dengan NPM akhir 195. Perkenalkan, nama saya Marsha Revada dengan akhiran NPM 194. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Sri Lestari dengan akhiran NPM 304. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai cash and receivable atau kas dan piutang. Topik ini merupakan bagian penting dalam akuntansi karena kas dan piutang termasuk aset lancar yang paling sering digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari beberapa hal utama, yaitu pengertian kas, cash equivalence, jenis-jenis piutang, penilaian piutang, notes receivable, serta analisis piutang. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana perusahaan mengelola kas dan menilai piutang agar laporan keuangan tetap akurat. Yang pertama, pengertian kas. Kas adalah aset yang paling liquid dalam perusahaan karena dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Kas biasanya digunakan sebagai dasar pengukuran dalam akuntansi karena hampir semua transaksi pada akhirnya akan melibatkan kas, yang termasuk dalam kas antara lain uang kertas dan uang logam, saldo rekening bank, cek yang diterima perusahaan, serta alat pembayaran lain yang dapat langsung dicarikan. Karena sifatnya yang paling liquid, kas biasanya dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Lanjut ada cash equivalence. Selain kas, terdapat juga yang disebut setara kas atau cash equivalence, yang berarti investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi kas. Agar suatu investasi itu dapat dikategorikan sebagai cash equivalence, biasanya memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, jangka waktu jatuh tempo sangat pendek, biasanya tidak lebih dari 3 bulan, lalu mudah diubah menjadi kas, serta memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Contohnya, cash equivalence antara lain, treasury bills, commercial paper, dan money market funds. Dalam laporan keuangan, biasanya dilaporkan sebagai cash and cash equivalence. Selanjutnya, dalam praktiknya, tidak semua kas dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan. Ada yang disebut restricted cash, yaitu cash yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Contohnya, dana untuk pembayaran dividen, dana untuk ekspansi perusahaan, atau dana untuk pelunasan utang tertentu. Selain itu, terdapat juga istilah bank overdraft, yaitu terjadi ketika perusahaan menulis cek dengan jumlah melebihi saldo yang tersedia di bank. Jika hal ini terjadi, maka jumlah tersebut biasanya dicatat sebagai liabilitas lancar dalam laporan keuangan. Lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai receivables atau piutang. Piutang itu hak atau klaim perusahaan terhadap pihak lain untuk menerima uang, barang, atau jasa. Terus piutang itu hak atau klaim perusahaan di masa depan, Salim. Terus piutang itu biasanya timbul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Secara umum piutang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama trade receivables, yaitu piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti accounts receivable dan notes receivable. Yang kedua ada non trade receivable, yaitu piutang yang tidak berasal dari kegiatan utama, misalnya piutang karyawan, piutang pajak, atau klaim asuransi.
Selanjutnya, pada pengakuan akun receivable atau piutang usaha muncul ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Artinya, pelanggan menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan penjualan kredit sebesar 100.000, maka jurnalnya ialah akun receivable pada sales revenue. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pelanggan di masa depan. Next. Lalu, diskon dan retur penjualan. Dalam penjualan kredit, biasanya terdapat beberapa kebijakan seperti diskon penjualan. Pertama adalah trade discount, yaitu potongan harga yang diberikan kepada distributor atau pembeli dalam jumlah besar. Kedua adalah cash discount, yaitu diskon yang diberikan jika pelanggan membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Sebagai contoh syarat kredit 2/10 N30, yang berarti pelanggan mendapat diskon sebesar 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Jika tidak, maka pembayaran penuh harus dilakukan dalam 30 hari. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat sehingga meningkatkan arus kas perusahaan. Kemudian kita lanjut di penilaian piutang. Tidak semua piutang dapat ditagih oleh perusahaan. Terkadang ada pelanggan yang tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya. Piutang seperti ini disebut piutang tak tertagih. Untuk mencatatnya, terdapat dua metode utama. Yang pertama, ada direct write-off method, yaitu piutang langsung dihapus ketika benar-benar tidak dapat ditagih. Metode kedua adalah allowance method, yaitu perusahaan membuat estimasi piutang yang tak tertagih setiap periode. Metode allowance dianggap lebih baik karena dapat membuat laporan keuangan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Next. Kemudian terdapat notes receivable. Selain akun receivable, terdapat juga note receivable. Notes receivable adalah janji yang tertulis dari pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal-tanggal tertentu. Berbeda dengan piutang yang biasanya, notes receivable biasanya memiliki dokumen resmi, tanggal jatuh tempo, serta seringkali disertai dengan bunga. Note receivable dapat timbul dari berbagai transaksi seperti penjualan kredit dalam jumlah besar, pemberian pinjaman, atau perpanjang piutang usaha. Next. Untuk menilai lalu analisis piutang. Untuk menilai efektivitas pengelolaan piutang, perusahaan biasanya menggunakan rasio perputaran piutang atau account receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutangnya dari pelanggan. Semakin tinggi perputaran piutang, berarti perusahaan semakin cepat menerima pembayaran. Selain itu, ada juga reverse collection period yang menunjukkan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Analisis ini penting karena berkaitan dengan likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.